Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, anak-anak di sini. Pelajaran kita hari ini adalah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi pada perlawanan terhadap VOC, VOC itu adalah singkatan apa? Ya, VOC itu adalah singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company yang dikenal sebagai perusahaan Hindia Timur milik Belanda. Nah, di sini ada yang namanya perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya, Mataram dan VOC menjalin hubungan dengan baik, mengizinkan VOC mendirikan benteng pada saat itu. Bentengnya ada di Loji ya, Loji di Jepara namanya. Lama-kelamaan, Sultan Agung menyadari bahwa VOC membahayakan Mataram. Lalu Sultan Agung mempunyai cita-cita. Jadi bukan hanya kita aja yang punya cita-cita ya. Jadi Sultan Agung itu juga mempunyai pada saat itu. Ada dua yang ada dua cita-cita yang ingin Sultan Agung impikan gitu ya. Yang satu mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram. Banten, Surabaya, dan Blambang belum dikuasai oleh Mataram pada saat itu. Dan Sultan Agung ingin menguasai Pulau Jawa. Dan yang kedua, mengusir VOC dari Pulau Jawa. Di sini kita udah udah bernalar gitu ya, udah mengetahui tujuannya Sultan Agung ini ingin menguasai Jawa adalah salah satunya mengusir VOC dari Pulau Jawa. Kita lanjut. Lalu adanya keberadaan VOC. Ada yang tahu nggak nih keberadaan VOC itu adanya di mana ya kan? Dianggap sebagai penghambat Mataram nih untuk menguasai Pulau Jawa. Serangan pertama gagal pada tahun 1928. Serangan kedua pun gagal lagi nih pada tahun 1629. Karena kalah persediaan makanan yang ada di wilayah Tegal, yang ada di Cirebon dan Karawang dimusnahkan oleh VOC, serta wabah penyakit yang menyerang Mataram pada saat itu. Jadi keberadaan VOC ini udah diketahui nih oleh Mataram. Mataram mengetahui keberadaan VOC ada di waktu itu di Jakarta, tapi pada waktu saat itu namanya bukan Jakarta ya, Batavia. Kemunculan VOC di Batavia menimbulkan Mataram ingin menyerang gitu kan, ingin menyerang VOC dan mengusir VOC dari Pulau Jawa. Lalu VOC ini tahu gitu loh, di Tegal ini ada yang namanya persediaan makanannya. Ibaratnya ada pengkhianat di dalam Mataram ini gitu. Salah satu pengkhianatnya mengatakan kepada VOC bahwasannya ini loh di Tegal ada makanan, di Cirebon pun juga ada persediaan. VOC mengetahuinya lalu diserang di Tegal, Cirebon, dan Karawang, dimusnahkannya gitu kan ya, diratakan gitu oleh VOC. Baik, kita lanjut lagi ke perlawanan Kesultanan Gowa. Ada yang tahu nggak nih? Kesultanan Gowa itu adanya di Makassar. Perlawanan Kesultanan Gowa di Makassar di Sulawesi Selatan telah muncul kerajaan kecil seperti Gowa, Talo, Sopeng, dan Bon. Yang paling kuat di antara kerajaan kecil-kecil ini adalah kerajaan Gowa. Baik secara ekonominya, militernya, ya kan, letak strategisnya. Makassar yang strategis perdagangan, Malaka ke Batavia, lalu ke Maluku. Lalu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat saudara-saudara India, Arab, Melayu pindah ke Makassar. Dan Makassar sebagai pelabuhan transit lada yang berasal dari kerajaan Banjarmasin. Ini
perdagangan lada ini lagi diburu pada zaman itu ya oleh VOC, terutama oleh rakyat-rakyat Eropa tuh lagi diburu dia. VOC dan Makassar, awalnya mereka ini berhubungan dengan baik gitu kan, tapi lama-kelamaan kebijakan VOC ini memonopoli gitu, membuat hubungan itu menjadi retak oleh Makassar. VOC ingin memonopoli perdagangannya yang melalui jalur Malaka, Batavia ke Maluku. Makassar pun melawan monopoli VOC yang begitu banyak ketegangan gitu ya. Jadi kebijakan Makassar ini membuat rakyat Maluku menyerang VOC gitu. Yang diawalinya apa nih? Ya kan, perampasan dan pembajakan armada VOC di Maluku oleh Sultan Hasanuddin. Tindakan ini membuat perang yang dikenal sebagai Perang Makassar. Dari tahun 66 hingga ke tahun 69, VOC pun bersekutu nih dengan Raja Bone ya kan, menjadi lawan Raja Goa yang bernama Arung Palaka. Di sini kita mengetahui ya bahwasannya Bone ini adalah lawan dari Kerajaan Makassar. Kenapa Bone ingin mau bersekutu dengan VOC? Karena VOC ini menjanjikan Kerajaan Bone menguasai tanah-tanah yang tadinya dikuasai oleh Makassar. Kerajaan Bone ini dijanjikan oleh VOC, jika kamu bergabung dengan saya menjadi sekutu saya menyerang Kerajaan Makassar, Kerajaan Sultan Hasanuddin, saya akan bantu untuk mendapatkan tanah-tanahnya. Begitu. Jadi itu dimana antara persekutuan kerajaan-kerajaan kecil ini kan nggak mau melawan kerajaan Makassar. Udah tahu Makassar ini kan kerajaannya paling kuat gitu ya strategisnya. Kerajaan Bone ini adalah salah satu musuh dari kerajaan Makassar. Dia bergabung ke VOC, ingin mendapatkan tanah-tanah yang dijanjikan oleh VOC jika menang gitu kan. Nah, balik lagi ke persenjataan Hasanuddin nih. Kalah persenjataannya nih Hasanuddin, tunduk pada perjanjian Bongaya pada tahun 1667 ya kan. Ada berapa nih? Ada 5. 1. Goa mengakui atau menerima monopoli perdagangan VOC. Akhirnya Sultan Hasanuddin jatuh juga kan ke tangan VOC, lalu dibuatkan 5 ini nih. 5 perjanjiannya. Yang kedua, pedagang dari barat kecuali VOC harus meninggalkan Goa. Jadi benar-benar VOC ini atau dulu pemerintah Hindia Belanda ini ingin menguasai tanah di Indonesia gitu kan, atau di Nusantara pada saat itu. Yang ketiga, Goa diwajibkan membayar kerugian perang 250 ringgit atau sama aja 525 juta rupiah. Udah kalah gitu kan, tetap diganti rugi nih sama pihak VOC, disuruh ganti gitu sama pihak VOC kan. Dulu udah udah banyak makan korban, udah banyak infrastruktur yang udah dihancurin gitu kan, karena perangnya itu. Sultan Hasanuddin malah disuruh ganti lagi, aduh parah memang ini. Lalu yang keempat, VOC membangun benteng-benteng di Makassar. Jadi ini benteng-benteng ini dibuat oleh VOC untuk menanggulangi namanya pemberontakan dari rakyat-rakyat Nusantara atau kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Yang kelima, Goa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Bone. Tuh, Bapak udah bilang kan dari tadi, Bone ini ingin menguasai gitu loh tanah-tanah yang dikuasai sebelumnya oleh Makassar. Bone bergabung ke VOC, VOC menang dan Bone pun mendapatkan perjanjian yang udah diawalinya gitu loh. Ini termasuk pengkhianatan ini. Ada di Maluku lagi, kita beranjak ke Maluku. Di Maluku ada apa Pak? Perlawanan Patimura.
Perlawanan rakyat di Maluku menandai itu kan perlawanan rakyat Indonesia pertama nih dia setelah Belanda berkuasa lagi di Nusantara. Masa kejayaan kedua Belanda sebelumnya di bawah kekuasaan Prancis dan Inggris. Berkuasa lagi dia pada tahun 1817. Dapat tantangan keras dari rakyat Maluku nih. Hal ini disebabkan karena keresahan baik dalam bidang politiknya, ekonominya, maupun sosial karena kebijakan VOC pada saat itu. Kebijakannya apa nih? Antara lain ya kan menyediakan bahan-bahan perbaikan kapal Belanda dan wajib militer bagi pemuda Ambon untuk jadi serdadu Belanda di Jawa. Belanda ini bukan Belanda, sebenarnya kita gitu dijajah oleh pemerintah pemerintah perdagangan sebenarnya VOC. VOC ini kan dia pemerintahan perdagangan ini dari Belanda. Bukan dari kita tuh sebenarnya dijajah oleh VOC-nya gitu kan ya. Udah disuruh bantuin perbaikan kapal-kapal VOC, ditambah lagi kan pemuda kita nih, pemuda bangsa kan, pemuda Ambon untuk dijadikan serdadu Belanda di Jawa. Disuruh paksa untuk mengikut. Karena banyak waktu itu di Ambon diambil oleh pihak-pihak VOC gitu kan, dilatih ini segala macam. Ada yang pergi ke Belanda dan ada juga yang menetap di Indonesia. Kenapa kenapa makanya kalau kalian ngeh gitu ya, naturalisasi itu kebanyakan dari Belanda. Dari Belanda itu keturunannya kebanyakan dari Ambon, Maluku, dari orang timur sana karena memang dari dasarnya itu apa namanya itu dia dari kakeknya atau bubuyutnya itu dari orang Ambon Maluku sana, ayahnya kebanyakan. Lalu orang pribumi di Indonesia menikahlah oleh orang perempuan pribumi Belanda, menjadi naturalisasi dia sekarang. Sekarang di bawah pemimpinan Patimura. Kita masuk ke materi yang terakhir. Rakyat Maluku bangkit mengangkat senjatanya nih. Awalnya menghancurkan perahu-perahu, mengepung dan menduduki benteng Dorstad di Pulau Saparua. Pada tahun berapa? 1817. Di bulan November, Patimura tertangkap Belanda nih. Dan 1 bulan kemudian, Patimura dijatuhi hukuman mati. Memang nih Belanda ini memang kuat gitu ya dari segi persenjataannya, tekniknya. Kalau kalian belum tahu ini teknik Belanda ini sangat culas gitu ya. Dia ingin mengajak mengajak Patimura ini ngobrol gitu ya, kalau bahasa sekarang yaitu ngajak ngopi begitu. Ketika diajak ngopi, ditangkaplah Patimura ini. Dan 1 bulan kemudian Patimura dihukuman mati. Ini Patimura ini termasuk apa coba? Dia ini adalah termasuk pemimpin yang karismatik, ya kan? Ketika pemimpin karismatik ini meninggal atau mati, ditangkap oleh musuhnya pihak VOC, rakyat Maluku pun tidak bisa ada power gitu dia. Karena powernya ini ada di Patimura. Patimura meninggal atau mati, sudah tidak ada power rakyat-rakyat Maluku. Lalu di benteng New Victoria dia, di benteng New Victoria di Ambon, tangkapnya di situ. Oke, teman-teman, anak-anak sekarang yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, materi kali ini kita sudahi. Kalau tidak ada yang tahu atau bagaimana sudah paham semua ya kali ini ya, materinya cukup gampang lah dipahami untuk kalian semua ya. Apa ada sedikit kata-kata yang bisa membuat kalian ini jadi lebih semangat lagi gitu kan, lebih percaya diri gitu. Begini kata-katanya, ada 2. 1, orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Wih, paham nggak nih maksudnya? Jadi kalian nggak usah merasa kalian diri kalian itu merasa paling
bodoh atau paling di bawah gitu kan ya, karena orang pintar aja akan kalah dengan orang yang beruntung, ya kan. Salah satu contohnya ketika kalian melamar pekerjaan gitu kan, kalian udah merasa bahwa diri kalian pintar, tapi nggak disangka-sangka orang yang kalian kiranya itu biasa aja, lolos, masuk orang yang beruntung itu, ya. Udah, itulah bagaimana kita harus terus berdoa, berdoa juga gitu, berdoa juga, kerja keras pun juga. Nah, itu yang disebut, yang tadi Bapak bilang tuh, orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Nah, oke. Yang kedua, menuntutlah ilmu ke negeri Cina. Kenapa Bapak bilang ke negeri Cina? Karena Cina itu adalah negara yang inovatif gitu ya. SDM-nya, sumber daya manusianya itu lebih banyak dibanding kita gitu kan. Terus orangnya juga jenius-jenius, bisa menciptakan mobil yang tadinya mobil jadi isi bensin, bisa jadi nama orang Cina ini diinovasiin ke listrik, ya kan. Dia bisa, orang Cina ini bisa bergabung gitu atau merusak pasar-pasar yang ada di Eropa gitu kan, bahkan di ASEAN pun juga begitu dia. Yang kita kenal sekarang kan Honda, Yamaha itu punya Jepang, tapi Cina bisa menyaingi pasar-pasar yang ada di dunia gitu kan. Tuh, Bapak lagi beli handset gitu ya, TWS. Yang dapatnya apa? Gambarnya tuh. Ini bahasa Cina, kalian bisa lihat ya. Bahasa Cina. Tuh, bahasa Cina ini. Ini ngomongnya aja gimana kita kagak tahu ya. Sampai Cina, TWS Cina gitu loh, bahasa Cina. Jadi itu Cina itu inovasi banget, inovatif gitu dia. Sampai ini ke bea cukainya pun bingung ini. Nggak ada bahasa Inggrisnya, bahasa Cina kita disuruh paksa gitu kan. Eh, oke. Okay. Sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Besok kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.